Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya TKB ya. Nah, apa kabar? Ya, Bu Guru harapkan semua sehat-sehat. Anak-anak, pagi ini kita jumpa lagi. Nah, kita akan melakukan kegiatan dari tanggal 9 sampai dengan 13 nanti. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tepuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akan belajar, nah Ibu Guru akan sampaikan hari ini, nah kita akan bersama-sama melakukan kegiatan dengan tema rekreasi. Untuk temanya rekreasi. Nah, rekreasi bisa di pegunungan dan di pantai. Nah, anak-anak, banyak macam-macam tempat rekreasi. Di Jakarta saja banyak sekali, ya. Kemudian di luar Jakarta juga ada. Nah, sekarang kita akan melakukan tema ini bersama-sama nanti dengan melalui kegiatan-kegiatan yang Bu Guru akan sampaikan. Anak-anak, apa sih manfaat dari rekreasi? Manfaat dari rekreasi adalah membuat hati kita gembira. Itu yang pertama. Tentu tidak ada semua anak yang diajak rekreasi tidak senang, tidak gembira. Pasti hatinya gembira. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghilangkan rasa jenuh. Nah, ya, kalau kita belajar terus, baik di rumah. Nah, sekarang kan belajarnya di rumah. Nah, kemudian atau di sekolah nanti tentu merasakan kejenuhan. Maka kita butuh rekreasi. Biasanya rekreasi ini dilakukan pada hari libur, bukan pada saat belajar, pada saat
melakukan kegiatan. Nah, nanti kalau ada libur, nah anak-anak bisa melakukan bersama mama, papa, dan saudara di rumah. Ya, itu. Oke. Anak-anak, tempat rekreasi di Jakarta itu contohnya sekarang di mana? Ya, yang lebih dekat. Nah, misalnya di Kota Tua itu juga kalau anak-anak datang ke sana banyak tempat-tempat rekreasi, misalnya di situ bisa melihat gedung atau bangunan kuno. Nah, itu. Kemudian di pantai tidak usah di pantai jauh-jauh, di pantai kita juga ada, misalnya di pantai Kapuk atau di pantai Marunda, nah atau di pantai Ancol. Nah, itu yang terdekat. Nah, apa saja coba kalau anak-anak pergi ke pantai, di sana ada apa saja? Ya, tentu kalian akan melihat laut. Nah, kemudian akan melihat apalagi? Kapal, ya kan? Kemudian melihat apalagi? Ya, melihat pohon-pohon. Misalnya di sana biasanya kalau di pantai itu pohonnya bukan seperti pohon di tepi jalan ya, tetapi biasanya yang banyak adalah pohon, ya pinter ya, pohon kelapa. Di pantai sangat banyak sekali. Kemudian juga ada saung-saungnya di sana, tempat untuk berteduh. Nah, itu. Kemudian banyak sekali yang berjualan di pinggir pantai, mungkin jualan aksesori atau jualan minuman. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita jalan-jalannya atau pergi rekreasinya di pegunungan, ya apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita nikmati? Nah, tentu saja kita bisa menikmati udara yang sejuk, beda dengan kalau kita pergi ke pantai, ya udaranya panas, kita harus pakai kacamata, kita harus pakai payung. Nah, itu. Nah, kalau di pegunungan udaranya dingin. Nah, di sana banyak sekali pohon-pohon besar. Nah, lalu juga ada tempat permainan untuk anak-anak. Ya, kemudian juga mungkin ada kolam renangnya. Nah, sehingga apa? Sehingga membuat hati kita senang. Jadi rekreasi itu sangat penting bagi kita juga, tetapi rekreasi tidak perlu terlalu jauh ya. Nah, kalau dengan ayah, dengan mama, nah itu nanti ketika libur panjang, nah bisa melaksanakan rekreasi yang jauh, misalnya dengan apa, pulang ke kampung halaman sambil berekreasi ya. Tetapi setelah berekreasi, setelah selesai sampai di rumah, harus tambah semangat belajar. Nah, itu tadi tema kita yang akan kita lakukan. Oke, selamat pagi anak-anak, dadah. Selamat pagi anak-anak, sudah siap belajar? Nah, kita akan melanjutkan kegiatan pada hari Jumat. Nah, kegiatan pada hari Jumat biasanya sudah menjadi kebiasaan kita selalu melakukan senam strada. Yaitu kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua adalah belajar agama Katolik.
Ya, belajar agama Katolik. Ya, itu nomor 30 dari buku pendidikan agama Katolik. Nah, kita buka nomor 30 halaman 73. Temanya tentang taman yang indah. Nah, anak-anak, kalian beri warna di sini. Ya, di sini ada ibu gurunya. Kemudian ada tanamannya. Nah, Bu Guru minta harus lebih sabar lagi. Semakin lama memberi warna semakin sulit. Karena apa? Karena tentu saja bentuknya juga sudah tidak sesederhana seperti waktu kita di TK kecil, ya. Jadi sudah harus ada peningkatan. Maka yang diutamakan adalah ada niat belajar dengan baik, ada niat sabar, kemudian teliti, ya. Kita buka 73 dan 74 ini. Nah, anak-anak bisa nanti mengucapkan tentang sabda Tuhan, ya, ayat sucinya dari Kejadian 29. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Nih, ya. Kemudian nanti jangan lupa mama tanda tangan. Setiap kegiatan anak-anak harus diberi nama, bukan diberi warna, tetapi diberi nama, ya. Misalnya namanya siapa? Namanya misalnya Wati, tulis setelah selesai belajar, ya, kita tulis nama Wati, ya. Kalau itu namanya Wati. Seperti anak-anak juga, karena masih banyak yang sering lupa tidak diberi nama, ya, lembarannya, kegiatannya, LK-nya, sehingga ibu guru harus cari-cari kalau tanda tangan orang tua seperti ini tuh siapa, ya. Nah, untuk mempermudah, jangan lupa berikan nama. Selamat belajar anak-anak. Jangan lupa sering cuci tangan, jaga kesehatan, ya. Kalau keluar rumah harus selalu memakai masker. Selamat belajar.